warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik ya. Ya, Seperti yang sudah kita rencanakan, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. ya, Pak. Eh, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati atau perlu kita ketahui bersama. Baik saya sebagai supervisor atau juga sebagai yang disupervisi. Ya, Pak. Jadi untuk pertanyaan Bu, kira-kira dalam kegiatan supervisi atau observasi nanti apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan? Ya, baik, Pak. Nanti pada kegiatan pembelajaran, Pak, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal aturan yang ada di sekolah, Pak, dan juga siswa dapat mengetahui jenis-jenis aturannya dengan benar, Pak. Oke, berarti ini terkait dengan peraturan ini ya? Iya, aturan yang ada di sekolah, Pak. Aturan yang ada di sekolah. Iya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya yang ingin saya capai yaitu ada 3, Pak. Pertama yaitu aspek kognitif, menggali kemampuan siswa dalam mengidentifikasi aturan yang ada di rumah. Kemudian aspek afektif, Pak, bagaimana sikap siswa saat melakukan diskusi kelompok nanti. Dan juga aspek psikomotornya yaitu menilai kemampuan siswa dalam menggunting, menyusun, dan mengelompokkan aturan yang ada di sekolah ini, Pak. Oke, berarti lengkap Bu ya, ada Iya, Pak. 3 aspek, Pak. Iya, Pak. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu untuk pengembangan tersebut, kira-kira strategi apa yang sudah tersiapkan? Strategi yang sudah saya persiapkan yaitu strategi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti ada implementasi KSE dalam pembelajarannya, Pak. Jadi nanti ada metode diskusi kelompok juga, Pak, dan juga nanti saya menggunakan video pembelajaran dan juga LKPD-nya berupa gambar gitu, Pak, dalam diskusi kelompoknya nanti, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi yang pertama kita nanti akan melihat tentang pembelajaran di berorganisasi dan implementasi KSE. Iya, Pak. Baik Bu, kira-kira untuk persiapan itu bagaimana dengan persiapan Ibu? Apakah sudah lengkap sarana prasarana media? Bagaimana? Sudah lengkap, Pak. Jadi media yang saya gunakan itu ada gambar dan juga nanti ada kertas karton beserta alat tulis yang lain yang dibutuhkan ya, Pak, seperti lem dan gunting. Kemudian juga ada video pembelajaran juga, Pak. Oke. Baik Bu, kira-kira itu yang perlu, itu yang sudah kita sepakati, itu yang perlu saya sebagai supervisor nanti akan melihatnya, mulai dari tujuan pembelajaran, area dan strategi yang dipersiapkan. Iya, Pak. Nah, demikian kita sudah melakukan observasi Bu, dan selanjutnya kita laksanakan pembelajaran seperti Bu sampaikan. Mudah-mudahan Ibu berhasil. Kemudian kita setelah ini juga akan melakukan pasca setelah melaksanakan pembelajaran. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bu, terima kasih, semoga sukses. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat-sehat? Siapa yang hari ini tidak datang? Zizi, kemana Zizi? Sakit. Baik anak Ibu, sebelum kita belajar seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Coba anak Ibu Farhan siapkan. Tekan tangannya. Adit, redahkan tangannya.
Baik anak-anak ibu, semoga dengan kita membaca tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana anak ibu tadi sudah jajan? Sudah jajan makanan yang sehat agar tubuh kita sehat. Di dalam tubuh yang sehat akan terdapat otak yang cerdas. Nah, baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kita tepuk semangat terlebih dahulu? Ya, ayo anak ibu tepuk semangat. Nah, semangat anak ibu belajarnya hari ini? Nah, boleh dulu untuk merilekskan pikirannya, coba anak ibu letakkan tangannya di pahanya. Letakkan tangannya di pahanya. Coba pejamkan matanya, pejamkan mata. Ya, pejamkan matanya. Coba anak ibu menunduk ke bawah. Nah, ya. Nah, tarik nafas yang dalam. Ya, keluarkan lagi. Bayangkan anak ibu berada di tempat yang sangat sejuk sekali. Anginnya sepoi-sepoi, suasananya tenang. Ya. Nah, boleh keluarkan lagi nafasnya. Rasakan ketenangan, kesejukan. Yo, letakkan tangannya di pahanya. Hirup lagi lewat hidung nafasnya. Ya, keluarkan lagi. Hirup lagi. Ya, keluarkan lagi. Ya, boleh pelan-pelan dibuka matanya, Nak. Nah, pelan-pelan dibuka matanya. Nah, gimana perasaannya anak ibu? Sudah bisa fokus untuk belajar? Sudah. Nah, baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya sama anak ibu. Anak ibu masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas kita? Nah, jadi kesepakatan kelas kita yang pertama, siapa yang masih ingat? Mendengarkan guru dengan baik. Yang kedua yaitu mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Kemudian saling menghormati antar teman. Dan yang terakhir yaitu aktif dalam pembelajaran. Nah, baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah. Apa saja aturan yang ada di rumah? Ayah, bisa sebutkan? Aturan yang ada di rumah apa saja, Ayah? Aturan yang ada di rumah. Radit? Membersihkan mainan setelah bermain. Anissa? Selalu berkata sopan. Siapa lagi? Sakila? Apa? Membersihkan tempat tidur. Fahri? Apa lagi? Apa? Piket kelas apakah aturan di rumah? Tidak. Itu aturan di mana kira-kira? Aturan di sekolah ya. Jadi hari ini sekarang kita masuk lagi pembelajaran kita yaitu tentang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menonton video nanti anak ibu dapat menjelaskan pengertian aturan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar, anak ibu dapat mengenal aturan yang ada di sekolah dan jenis aturannya. Kemudian dengan diskusi, anak ibu dapat mengelompokkan aturan yang ada di sekolah berdasarkan jenis aturannya. Ya, bisa dipahami? Nah, baik anak ibu,
Coba anak ibu ingin memberikan motivasi dulu. Nah, sebelum belajar, anak ibu ingin ibu berikan motivasi, yaitu setiap tetes keringat yang anak ibu keluarkan saat belajar akan menjadi berlian bagi anak ibu di masa yang akan datang. Apa maksudnya? Anak ibu sekarang rajin-rajin belajar, nanti kalau sudah besar bisa mendapatkan cita-cita yang diinginkan, ya. Nah, lanjut kita lagi. Nah, ibu sekarang punya video. Anak ibu suka menonton video? Suka. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Bentar ya. Mewajibkan seperti menulis satu dokumen Yusuf dan Wahyu menunjukkan teladan sebagai penduduk yang baik. Ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua orang pendiri di kotanya masing-masing, Yusuf dan Wahyu patuh mengikutinya. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh karena Tuhan dalam kondisi mahdia yang sedang. Safia, Tentu perjalanan yang tidak mudah. Tetapi mereka simak videonya ya. akhirnya dibuat bagi kebaikan kita sendiri. Apakah kalian sudah mematuhi peraturan yang ada di rumah, di sekolah, atau di tempat umum? Meskipun tidak mudah, berikanlah peluang untuk berusaha. Mari kita, maka di surga, Tuhan aku untuk melaksanakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Dah anak ibu tadi ada temannya. Apa yang anak ibu lihat di dalam video tadi? Ada? Anak ibu melihat anak sekolah? Iya. Apakah anak sekolah tersebut melanggar aturan yang ada di sekolahnya? Iya. Harusnya dia ke sekolah memakai apa? Sepatu berwarna hitam. Tetapi
dia melanggarnya, ya kan? Nah, apakah anak ibu suka juga melanggar aturan sekolah? Tidak. Nah, ayo kita lihat, kemarin kita sudah belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi dan dibuat melalui kesepakatan bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Kenapa kita harus mematuhi aturan? Siapa dapat? Kenapa kita harus mematuhi aturan? Aska? Karena kita harus bertanggung jawab. Yang lain? Kenapa kita harus mematuhi aturan? Farhan? Hah? Kita dapat apa? Kita akan menjadi anak yang disiplin. Apalagi? Kita akan, kehidupan ini akan jadi nyaman dan menyenangkan. Nah, kemudian lagi, bila kita tidak mematuhi aturan, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Kemudian apa lagi? Kita akan mendapatkan sanksi. Kemudian dikucilkan oleh teman. Nah, ya. Kemudian lagi aturan itu ada dua, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu dapat dilihat dan dibaca, yaitu misalnya ditempel di dinding sekolah kita, itu namanya aturan tertulis, ya kan? Aturan lalu lintas itu juga aturan tertulis. Aturan yang tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat sendiri, misalnya menghormati orang tua, menjenguk tetangga yang terkena musibah, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang ibu pengen anak ibu menyebutkan apa saja contoh-contoh aturan yang ada di sekolah kita. Nah, ibu ingat aturan yang ada di sekolah kita? Ingat tak? Ingat. Nah, coba anak ibu sebutkan siapa yang ini sampai sama dia, anak ibu menyebutkan ya. Nah, sebentar. Nah, ibu akan memberikan spidol ini, kemudian anak ibu memberikannya ke teman. Siapa yang dapat spidol ini, dia menyebutkan satu aturan yang ada di sekolahnya. Siap? Ya, kita putar lagi. Nah, ibu nggak lihat ya? Ah, Syakira, coba Syakira sebutkan satu aturan yang ada di sekolah. Datang tepat waktu, setuju? Oh. Next, selanjutnya. Lindu. Berpakaian lengkap ke sekolah. Setuju? Lanjut. Apa lagi? Dirga. Membuang sampah atau tempatnya. Setuju anak ibu? Setuju. Ya. Lanjut lagi. Aturan di sekolah. Ayo Berkat. Apa? Mendengarkan guru baca itu termasuk aturan di sekolah? Ya boleh. Lanjut. Ya. Apa ya aturan yang ada di sekolah? Di sekolah. Apa?
Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Lanjut. Biar aja, lanjut. Apa Dava? Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran, ya? Ya, boleh. Nah, itulah yang disebut dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Apa saja tadi? 1, tata tepat waktu. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Apa lagi? Melaksanakan piket, ya? Ya. Nah, bagaimana bila kita tidak melaksanakan aturan yang ada di sekolah? Radit, kita akan kena sanksi. Insan, bila tidak melaksanakan peraturan di sekolah, kita akan tegur oleh guru. Bagus, Insan. Kita akan dikucilkan oleh teman-teman. Baik, anak ibu. Nah, sekarang jadi kita ulang lagi. Apa tadi aturan? Aturan apa tadi? Tata tertib yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Kemarin kita sudah belajar yang di rumah. Hari ini kita akan belajar lagi tentang aturan yang ada di sekolah. Tadi kita sudah lihat videonya. Ada anak yang melanggar aturan sekolah, yaitu dengan memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Harusnya dia memakai sepatu warna hitam, tapi dia melanggarnya, dia tidak memakai sepatu warna hitam. Kalau di sekolah kita gimana? Pakai sepatu warna hitam enggak? Ya kan? Nah, kalau kita melanggar tadi apa akibatnya? Akan dapat sanksi, ya kan? Dapat hukuman, dikucilkan teman, dimarahi bapak dan ibu guru. Nah, untuk itu kita harus melaksanakan aturan yang ada di sekolah, di rumah, dan nanti ada juga di dalam masyarakat. Nah, sekarang coba tadi anak ibu sudah menyebutkan aturan, sebagian aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang ibu mau anak ibu bekerja di dalam kelompok. Ada bawa gunting kan? Ada bawa lem kan? Nah, ibu akan bagi anak ibu ke dalam kelompok. Ya, dalam kelompok. Nanti ibu akan membagikan LKPD yang ini. Ibu akan membagikan LKPD ini sama kamu. Nanti kamu gunting. Tugas kamu adalah kamu gunting gambar yang ada di sini. Kamu gunting gambar yang ada di sini. Kamu tempel di aturan di rumah atau aturan di sekolah. Ya. Setelah itu menempelnya jangan semuanya ditempel. Tempel bagian atas, di dalamnya dibuat tulisannya. Mengerti? Tempelnya bagian atas saja, di dalam kotak ini kemudian kita buat tulisannya. Contoh, ini yang pertama, ada anak membersihkan rumahnya, ya. Berarti masuk aturan yang mana? Aturan di rumah. Anak ibu tempel di sini, kemudian di dalam kotak itu anak ibu buat apa peraturannya? Apa aturannya ini? Membersihkan rumah setelah bermain. Buat di sini. Membersihkan rumah setelah bermain. Mengerti? Nah, nanti ibu bagikan ini kerja dalam kelompok, ya. Jadi nanti ini digunting. Apa tugas kamu? Menggunting. Kemana ke titik tempel? Ke aturan di rumah atau aturan di sekolah. Apakah semua bagiannya ditempel? Tidak. Berapa bagian yang kita tempel? Setengah sisanya itu kita buat tulisan. Bisa dipahami? Nah, coba kalau ibu panggil kelas 3. Kelas 3.
siap untuk mengerjakan ini? Siap. Nah, boleh kerja dalam kelompok. Siapa cepat nanti dapat reward. Yuk, kerja dalam kelompok. Bagi-bagi tugasnya. Siapa yang menggunting, siapa yang menempel. Dah, ayo kembali ke kursi masing-masing. Yang sudah yang sudah selesai kembali ke kursi masing-masing. Arsha, duduk lagi Arsha. Alisa, siapa? Sakira? Finish. Ya, bagus. Sekarang pilih satu anggota kelompoknya untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Boleh kita mulai dari kelompok yang duluan selesai. Kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Berdua boleh? Ayo, yang lain anak ibu dengarkan dan perhatikan baik-baik. Ayo, Anda silakan duduk. Dirga. Yuk, 1. Aturan di rumah. Saya akan menyebutkan aturan di rumah. 1. Membersihkan tempat tidur. Sama tak dengan punya anak ibu yang lain? Silakan perhatikan. 2. Merapikan mainan setelah dipakai. Merapikan mainan setelah dipakai. Terus? Bangun tepat waktu. Bangun tepat waktu. Terus? Membantu ibu membersihkan rumah. Membantu ibu membersihkan rumah. Apa lagi? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Bersalaman kepada orang tua sebelum pergi. Salaman dengan orang tua sebelum pergi. Fatan? Fadil? Aturan di sekolah. Aturan di sekolah. Datang tepat waktu. Ya. Bersalaman pada ibu guru. Salaman dengan ibu guru. Bukan ke ibu ya, ke temannya kita lihatkan. Terus? Terus lagi? Tiket kelas. Ya. Melaksanakan upacara bendera. Ya. Pulang dengan tertib. Ya, bagus. Boleh kita beri tepuk santiang? Tepuk santiang. Santiang. Ya. Next, selanjutnya. Anak ibu kelompok nomor 2. Ya, silakan. Bagus, boleh tepuk tangan kita semuanya. Sekarang kita periksa bersama-sama. Kemarin anak ibu sudah belajar aturan di rumah dan sekarang kita belajar aturan sekolah. Kita lihat gambar yang pertama ini. Apa ini yang dilakukan anak-anak ini? Membersihkan tempat tidur. Masuk aturan rumah. Coba cek punya kamu. Betul? Betul. 2, apa yang dilakukannya? Ayah, apa yang dilakukannya? Nomor 2. Piket ke kelas. Itu masuk aturan di sekolah atau aturan di rumah? Di sekolah. Nomor 3. Apa yang dilakukannya? Datang ke sekolah. Ini apa? Datang ke sekolah. Masuk aturan mana?
sekolah. Yang keempat apa ini, Ayah? Yang keempat apa nih, Ayah? Menolong ibu membersihkan rumah. Aturan di rumah. Ya, cek punya kamu masing-masing. Cek punya kelompok kamu masing-masing. Terus yang kelima, apa nih gambarnya? Upacara bendera. Masuk aturan yang di sekolah. Kalau betul, betulkan. Ya. Lanjut lagi. Ini apa nih? Apa nih? Ando. Bersalaman dengan orang tua. Aturan di rumah. Lanjut lagi. Nih, aturan di sekolah. Apa nih? Pulang sekolah bersama. Pulang sekolah bersama-sama. Ini apa ini? Adit. Salam dengan guru. Salam dengan guru. Termasuk aturan di sekolah. Terus lagi. Ini apa ini? Kio. Buang sampah Ada tempatnya. Termasuk aturan di sekolah. Ini apa nih? Bangun tidur tepat waktu. Termasuk aturan di rumah. Coba anak ibu. Nih, Safia. Ini apa nih? Apa nih, Olive? Apa ini, Olive? Apa ini? membaca buku. Membaca buku. Termasuk aturan di rumah. Mengulang pelajaran atau membaca buku. Ada betul semua? Nah, coba kita simpulkan lagi aturan di sekolah apa saja. Siapa dapat? Nah, tiket kelas. Hah? Pulang sekolah dengan tertib. Boleh kita buang sampah sembarangan? Tidak. Terus? Laksanakan upacara bendera. Bagus. Membawa buku sesuai mata pelajaran. Berbicara setelah dipersilahkan. Ayo. Kelompok ini, mana semangatnya? Mendengarkan nasihat guru. Itu termasuk aturan yang ada di rumah. Tidak boleh anak ibu kumpul hasil kerja kelompoknya. Ayo. Perhatikan semuanya bukunya. Coba anak ibu si Farhan baca. Tata tertib di kelas 3. Yang lain nyimak. Fadil, simak. Fadil, simak. Dit. Ya. Nyimak. Nah. Ya, nah itu beberapa tata tertib yang ada di kelas 3. Yang pertama, Olive datang tepat waktu 15 menit sebelum bel berbunyi. Memakai seragam, tidak memakai perhiasan, berbaris rapi saat masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan piket sesuai jadwal, menyimak penjelasan guru, menghormati guru dan menyayangi teman, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak boleh menghina atau saling mengejek. Itulah aturan-aturan yang ada di sekolah. Bagaimana dengan bermain dengan teman? Mana yang masuk aturan bermain dengan teman? Tidak mengejek. Apalagi? Tidak berkelahi, ya kan? Kalau aturan berpakaian?
Mana yang aturan berpakaian itu? Pakaian dengan Pakai dengan sopan, Pakaian dengan lengkap. berpakai dengan lengkap, berpakaian rapi, ya kan? Nah, bagus. Apakah anak ibu melaksanakan piket setiap hari? Ya, itu juga termasuk aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang ibu mau membagikan soal. Coba anak ibu jawab ini sendiri-sendiri, tulis nama dan kelasnya, ya. Tulis nama dan kelas. Ya. Langsung di sini dibuat nama dan kelas. Pakai pena ya. Si ke belakang, Nak. Kerjakan sendiri-sendiri. Si ke belakang. Ebin kasih ibu lagi. Buat soal apa nih? Nah, buat nama, buat kelas. Langsung buat di sini, buat nama, buat kelas. Kerjakan sendiri-sendiri. Disilang. Ada yang ragu?
Ya, ya. Dah nak? Tadi pas yang ngarajon tuh ya saya lihat dia datang itu yang video dia yang ngarajon tuh cik. Kok dia kok nak jadi kaputan potong selalu. Lama ya? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dah selesai semua? Dah. Nah, sekarang Ibu pengen bertanya ke anak Ibu apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang aturan yang ada di rumah kemarin sudah dan aturan yang ada di sekolah. Nah, jadi minggu pertemuan berikutnya Pancasila kita akan belajar lagi tentang aturan yang ada di mana kira-kira? Aturan yang rumah sudah, sekolah sudah, aturan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana perasaan anak Ibu belajar hari ini? Senang? Senang. Ya, mudah-mudahan anak Ibu besok belajarnya lebih semangat lagi ya. Lebih semangat, jangan lupa membaca buku di rumah. Karena untuk mencapai cita-cita kita itu, kita harus belajar dengan rajin. Nah, baik anak Ibu, mungkin sekian pelajaran kita PKN hari ini. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Ustaz gimana, Pak? Alhamdulillah Sehat, Pak. juga. Nah, bagaimana kondisi kelas, Bu? Aman, Bu?
aman Pak. Cuman akhir-akhir ini karena perubahan cuaca mungkin ya Pak, banyak juga anak-anak yang demam dan sakit gitu Pak. Jadi beberapa orang anak setiap hari itu ada yang tidak datang ke sekolah gitu Pak. Iya, Tapi semua memberi kabar. iya ada memberi kabar Pak. Eh, Nah Ibu, untuk kali ini kita akan melanjutkan kegiatan. Nah, kira-kira nih Bu, tujuan Ibu eh, membuat janji kita bertemu seperti ini apa kira-kira? Mungkin ini Pak, kemarin kan saya sudah melakukan proses mengajar di kelas saya ya Pak. Iya, Jadi hari ini kita akan mungkin berbincang-bincang dengan Bapak bagaimana proses mengajar saya kemarin itu gitu Pak. oh gitu. Jadi setelah berbincang-bincang ini, oh apa yang kira-kira Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Ya, saya mengharapkan nanti Pak, saya menemukan kekurangan dari proses pembelajaran saya kemarin dan saya berharap bisa menemukan solusinya gitu Pak. Gitu ya. Iya. Nah, dari yang disampaikan tadi, eh, kalau kira-kira kekurangan yang Ibu rasa waktu penampilan kemarin itu apa Bu? Dari mana rasanya kekurangan? Kekurangannya kemarin itu mungkin ya Pak, anak-anak sebenarnya mereka sudah aktif ya Pak dalam Ya, proses pembelajaran, cuman saya merasakan kurang antusias gitu Pak. oh, Mereka aktif tapi kurang antusias di dalam pembelajaran gitu, Pak. Kurang bersemangat gitu Pak sepertinya. kurang Iya, bersemangat Bu ya. ya Pak. Walaupun kemarin saya lihat Ibu sudah menampilkan berbagai apa media ajar seperti video ya. Selain itu, selain kurang antusias, apa kira-kira lagi Bu? Mungkin dalam proses bekerja kelompok gitu Pak, ada juga beberapa anak yang belum terlibat aktif karena sebagian dari mereka itu hanya teman yang mengerjakan gitu Pak. Ada beberapa anak yang hanya melihat saja kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok gitu Pak. Ya. Nah, dari kekurangan yang berasa itu, eh, apa mungkin penyebab anak kurang antusias, kurang apa, kurang mau bekerja, apa penyebabnya kira-kira? Mungkin kalau yang untuk anak yang tidak aktif itu ya Pak, kurang antusias itu mungkin media ajarnya kurang menarik gitu Pak, atau anak-anak kurang terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Dan untuk anak yang tidak aktif ini Pak, mungkin juga kurang kontrol juga dari saya ya Pak, karena saya keliling-keliling juga kan Pak. Jadi pas saya keliling ke kelompok yang satu, anak yang satu lagi kurang aktif gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya, Jadi seperti itu kira-kira gambarannya ya. iya Pak. Eh, Lalu untuk selanjutnya mengatasi itu kira-kira Bu bagaimana sudah terpikir untuk mengatasi itu gimana? Ya, ada terpikir Pak setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin itu kan saya merasa, oh ini kok anak saya kurang antusias gitu ya Pak. Jadi mungkin saya akan lebih menciptakan lagi media pembelajaran yang lebih menarik gitu Pak, sehingga semua anak bisa terlibat. Dan itu saya terpikir supaya kan saya belajar kemarin itu mengajarkan tentang aturan di sekolah ya Pak. Nah, sebelumnya saya mengajarkan aturan yang ada di rumah. Jadi saya kemarin itu mereview aturan yang ada di rumah juga dan juga aturan di sekolah. Mungkin kalau untuk aturan di sekolah ini kemarin itu kan saya menayangkan video Pak. Jadi mungkin saya bawa anak ini keliling-keliling sekolah. Kan di sekolah kita ini ada beberapa peraturan. Mungkin saya mengajak anak supaya anak lebih aktif lagi dan melihat nyata gitu Pak. Mungkin ada aturan di sekolah kita ini bisa saya lihatkan gitu Pak. Jadi Ya, tidak di dalam kelas saja. Itu yang terpikir sama saya kemarin setelah mengajar Pak. ya. Iya. Jadi terutama ini karena kita masih SD Bu ya. Iya. Jadi anak-anak itu lebih kepada lebih kepada bumbu nyata. Misalnya ketika membuat peraturan Iya Pak. anak itu memang dibawa untuk melihat peraturan itu sendiri. Ya. Iya. Jadi selain membawa itu kira-kira alternatif lain bagaimana Bu? Apa sudah terpikir?
Yang untuk keaktifan lagi mungkin ya Pak. Iya. Mungkin untuk keaktifan ini kemarin itu kan saya medianya kan gambar gitu Pak, mencocokkan gambar mana yang aturan di rumah dan yang aturan sekolah lalu dipotong. Nah, mungkin sebagian siswa kan ada yang tidak aktif, jadi nanti mungkin semua anak saya wajibkan harus membawa alat karena kemarin itu saya bilang suruh bawa gunting kan Pak, lem, dan ada sebagian anak yang tidak membawa sehingga anak yang tidak membawa ini tidak kebagian pekerjaan gitu Pak, karena temannya juga tidak mau berbagi, jadi dia yang bawa gunting udah gunting dia sendiri, yang bawa lem juga nempel. Yang tidak membawa alat ini Pak kurang aktif nampaknya Pak, karena nggak kebagian juga sama temannya. Jadi mungkin nanti saya lebih mengarahkan anak-anak untuk membawa alat-alatnya yang lengkap, melibatkan semua temannya sehingga semua siswa bisa terlibat aktif gitu Pak. Iya. Berarti Ibu sudah menemukan kira-kira jalan keluar atau solusinya ya. Oh, kira-kira kalau misalnya seperti itu Bu, untuk penerapannya ke depan, kapan Ibu kira-kira bisa langsung melaksanakan itu? Mungkin minggu depan Pak, karena minggu depan nanti pendidikan Pancasila ini kan ada 3 aturan nih Pak. Iya. Ada aturan di rumah, aturan di masyarakat, dan aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat Pak. Yang baru saya ajarkan itu baru 2 Pak, baru aturan di rumah dan aturan di sekolah. Mungkin untuk aturan di masyarakat ini nanti saya akan lebih melibatkan siswa lagi Pak dalam proses pembelajaran, dan nanti bisa juga anak-anak ini mungkin di rumahnya bisa bertanya dulu ke orang tua Pak tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat gitu Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau seperti itu Bu, kalau kita menunggu minggu depan, apakah untuk mata pelajaran lain bisa diterapkan mungkin yang rencana Ibu tadi? Untuk mata pelajaran lain ya Pak, ya misalnya untuk mata pelajaran lain kemarin itu misalnya untuk ilmu pengetahuan alam mungkin Pak, karena ada percobaan. Kita kan belajar ini Pak, kelas 3 perubahan wujud benda. Mungkin nanti saya akan melaksanakan praktikum kecil-kecilan dengan siswa kelas 3 gitu Pak. Jadi anak-anak disuruh membawa benda yang real gitu Pak. Jadi tidak hanya menonton video, jadi anak-anak terlibat langsung gitu Pak dalam proses melaksanakan percobaan nanti gitu Pak. Oh, iya. Ibu, eh, untuk nah, pada pra observasi kemarin Bu, kita kan sudah menyepakati Ya, Pak. ada beberapa aspek dan strategi yang perlu diamati. Ya. Di sini juga Ibu menyampaikan kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, penerapan yang sudah Ibu lakukan pada tahap pembelajaran diferensiasi kemarin pada penerapan itu apa kira-kira Bu? Kemarin itu pembelajaran berdiferensiasinya ada berdiferensiasi konten gitu kan Pak, proses gitu Pak, ya lebih ke proses. Awalnya saya memberikan video pembelajaran, kemudian setelah itu saya memberikan gambar Pak ke anak, dan kemudian membagi anak berdasarkan kesiapan belajarnya Pak. Iya, jadi dikelompokkan, kemudian diberikan tugas. Cuman kemarin itu saya akan memberikan tugasnya kesiapan belajarnya sama aja gitu Pak. Oh, gitu Nah, ya. ya anak yang nilai belum Siap mencapai belajar siap sama yang belajar belum. sama yang belum gitu Pak. Ya, mungkin untuk kedepannya lagi saya akan lebih apa, membuat eh, medianya berbeda tergantung kepada kesiapan anaknya gitu Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi Kemudian diferensiasi produknya kemarin itu saya menyuruh anak kan tentang aturan sekolah Pak. Untuk anak yang berminat menggambar, mungkin dia bisa membuat gambar tentang aturan yang ada di rumah gitu Pak. Yang misalnya mau menulis, saya bebaskan mungkin mereka membuat cerita pendek tentang aturan yang ada di rumah. Itu yang sudah saya terapkan kemarin Pak. oh, Ya. eh, baik Bu, terima kasih. Cuman dari hasil observasi yang saya lihat, boleh saya menyampaikan sedikit pengamatan Iya saya. Pak, tentu saja Pak. Dari yang disampaikan tentang pembelajaran diferensiasi itu benar apa yang disampaikan, cuman dari pelaksanaannya saya lihat pembagian kelompok yang disampaikan kemarin itu belum terlihat
misalnya ada anak yang siap, ada yang belum siap. Kira-kira bagaimana Ibu menanggapi itu? Dari hasil asesmen kemarin ya Pak. Dari pembagian kelompoknya Ibu, jadi ketika saya mengamati waktu itu kan Ya. anak sudah terkelompok dengan baik ya. Iya. Dan pengamatan saya Ibu belum mengatakan berdasarkan ini dikelompokkan berdasarkan data. Iya. Nah itu yang saya lihat ya. Kemudian tanggapan maksudnya masukan dari Ibu gimana kira-kira? Iya Pak. Kemarin itu mungkin saya tidak menjelaskan ke anak-anak bahwa ini kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar ya Pak. Jadi kemarin itu saya berpikir kalau menyampaikan seperti itu anak-anak akan merasa minder dari teman-temannya gitu Pak. Oh ini ketahuan nih kelompok yang kurang siap gitu kan Pak. Oh ini kelompok yang sudah siap, ini kelompok yang sudah sangat siap gitu Pak. Jadi saya bilangnya tidak menyampaikan seperti itu. Mungkin nanti akan saya sampaikan gitu Pak. Jadi untuk kedepannya untuk perubahan itu akan Ibu sampaikan gitu. Mungkin akan saya sampaikan, oh Ibu sudah membagi kelompok ini berdasarkan hasil asesmen awal kemarin gitu Pak. Gitu, ya. Berikutnya Bu, Ibu sudah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan modul. Iya, Kemudian sampai pada setelah saya pada observasi sampai kepada refleksi itu saya lihat bagaimana menurut Ibu kebetulan saya mengamati refleksi yang dilakukan kemarin bagaimana? Refleksi kemarin itu kan saya sebenarnya sudah menyiapkan media gitu kan Pak. Ada yang untuk anak yang senang, gambar orang smile, happy gitu kan Pak. Yang sedih, yang biasa saja itu datar, dan kemudian yang sedih itu seperti emoticon sedih gitu Pak. Cuman kemarin tuh saya ingat Pak, cuman saya lupa membagikannya Pak. Iya, lupa membagikannya. Jadi saya hanya tanya jawab secara lisan saja Pak. Harusnya kan saya maunya itu saya bagikan, kemudian anak menceklis perasaan mereka gitu Pak. Cuma saya kelupaan kemarin membagikannya Pak. Berarti Ibu pun sendiri sudah menyadari itu. Lalu untuk kedepannya Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya dari yang sudah Ibu sampaikan itu untuk mengatasi masalah-masalah itu, apa kira-kira yang sudah Ibu rencanakan? Tindak lanjutnya ya Pak. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Selain itu juga kemarin Bapak juga sudah menyampaikan kepada saya tentang penyerapan juga pembelajaran sosial emosional ini kan Pak. Ya. Jadi nanti saya akan lebih menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, melibatkan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran juga Pak. Kemudian menerapkan KSE juga sosial emosional anak di dalam proses pembelajaran Pak. Ya. Kita sedikit kembali ya Bu. Jadi tentang KSE ini Ibu kemarin sudah menerapkan. Iya Pak. Kira-kira untuk KSE ini apakah ada yang perlu diperbaiki atau mungkin apa tindak lanjut Ibu selanjutnya untuk KSE ini? Kemarin itu saya sudah mencoba di awal pembelajaran karena saya mengajar kemarin itu kan setelah istirahat Pak. Jadi anak-anak biasanya setelah istirahat itu kan pikirannya masih belum fokus untuk belajar. Jadi saya menerapkan KSE kemarin itu dengan teknik apa Pak? Ya teknik stop Pak, ya teknik stop. Kemudian saya rilekskan anak dengan menyuruh mereka meletakkan tangannya di paha seperti itu Pak. Kemudian menutup mata dan menghirup udara, mengeluarkan. Seperti itu kira-kira 2 menitan lah Pak. Ya. Dari pelaksanaan itu bagaimana hasilnya menurut Ibu? Menurut saya kemarin itu anak-anak jadi lebih tenang perasaannya Pak. Ya, lebih fokus lagi untuk belajar. Berarti untuk kedepannya Ibu rencana bagaimana untuk KSE ini yang teknik stop ini? Mungkin nanti lagi ya akan dilanjutkan Pak karena teknik ini bagus sekali karena saya lihat kemarin itu kan Pak
Mungkin nanti saya lebih memutarkan musik lagi Pak, rencananya gitu Pak, ya memutarkan musik yang menenangkan seperti gemericik air gitu Pak. Mungkin di akhir-akhir pembelajaran Pak akan saya terapkan. Baik, Bu. Jadi dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, kita kan Ibu kan sudah menerapkan pelajaran kompetensi, menerapkan KSE juga, sudah sampai ke refleksi, artinya sampai ke penutur ya. Ya Pak. Kira-kira untuk pelaksanaan pembelajaran secara umum ke depan, eh, untuk penerapan pendidikan kompetensi itu, apakah Ibu butuh bantuan atau dukungan dari, kalau kalau butuh, kira-kira dari dukungan dari siapa saja? Dukungan untuk pembelajaran ini tentunya dari pimpinan dulu ya Pak. Bagaimana pimpinan kita mendukung kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Mungkin dengan memberikan support kepada kita atau berbagi ilmu. Kemudian dari teman-teman sejawat juga Pak. Mungkin teman-teman sejawat ada yang ilmunya lebih dari kita Pak tentang cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Pak. Kemudian dukungan karena kita guru kelas ya Pak, jadi ada guru bidang studi juga yang masuk ke dalam kelas kita, mungkin dengan teman-teman guru bidang studi gitu Pak. Jadi ada dari kepala sekolah, dari teman-teman rekan sejawat, guru bidang studi gitu Pak. Dukungannya seperti itu. Berarti kalau misalnya butuh dukungan dari bidang studi, apa kira-kira yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan kepada guru tersebut? Apakah Ibu akan memberikan pemahaman atau gimana kira-kira? Mungkin berbagi saja ya Pak. Mungkin berbagi karena teman-teman saya pikir semuanya sudah banyak yang mengikuti pelatihan dan juga pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin kami nanti akan sharing ilmu saja Pak gitu, bagaimana cara-caranya yang efektif, bagaimana media-medianya yang lebih bervariasi seperti itu Pak ya. Kalau untuk sharing seperti Ibu lakukan itu, apakah sudah Ibu lakukan atau kalau belum, kapan rencana mau Ibu lakukan? Sharingnya biasanya kami belum ada yang ini Pak, seperti kemarin itu kombel di sekolah saya belum terlalu aktif gitu kan Pak. Jadi mungkin nanti kami kemarin itu berbagi saja di kantor Pak sambil berbincang-bincang dengan teman-teman bagaimana penyerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas gitu Pak ya. Mungkin nanti akan saya bicarakan dengan Ketua Kombel kami Pak, Bapak Rizky Umardi. Nanti Bapak Rizky Umardi mungkin ada teman yang memiliki ilmu yang lebih tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bisa disosialisasikan dengan teman-teman di sekolah saya Pak. Berarti dalam artian juga butuh dukungan dari warga sekolah atau komunitas sejawat, dan Ibu ternyata sudah berpikir memanfaatkan komunitas berarti ya. Iya ya Pak. Nah, lalu untuk komunitas, kira-kira langkah yang bisa Ibu lakukan di komunitas itu apa kira-kira? Seperti tadi kan udah menyampaikan, menyampaikan kepada ketua untuk melaksanakan itu, kira-kira yang dibutuhkan dalam komunitas lagi penyerapan pembelajaran dari KPS ini bagaimana? Ya mungkin nanti saya kan sudah menyarankan, mungkin nanti akan ya Pak akan menyarankan ke ketua kombel saya, mungkin nanti bisa berbagi saja dengan teman-teman gitu Pak. Jadi mungkin nanti kira-kira pulang sekolah kita akan melaksanakan apa namanya Pak pelatihan singkat bagaimana penyerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas gitu Pak. Iya. Jadi itu langkah ke depan juga. Iya Pak. Lalu ini mungkin sedikit berbagi juga minta dari Ibu juga untuk pelaksanaan secara keseluruhan tentang pembelajaran di diferensiasi dan ini, kira-kira Ibu menemui kesulitan dalam pembelajaran diferensiasi. Kalau ada apa, kalau tidak, silakan dulu. Iya Pak, dalam penyerapan pembelajaran berdiferensiasi ini awalnya saya berpikir bahwa kan
siswa itu harus dikotak-kotakkan Pak berdasarkan apanya Pak kemampuannya. Ada siswa yang audio, visual, seperti itu kan Pak. Ternyata Pak pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti itu gitu Pak. Setelah saya berbincang-bincang juga dengan teman-teman kan Pak, mereka mengatakan bahwa tidak harus seperti itu karena kalau seperti itu kita mengkotak-kotakkan siswa. Jadi sebenarnya dengan media yang kita ciptakan yang bervariasi Pak itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak itu terpenuhi kebutuhannya dan bisa apa namanya itu Pak terlibat di dalam pembelajaran gitu Pak. Semuanya terlibat di dalam pembelajaran. Gitu, Pak. Oke lah itu untuk pembelajaran diferensiasi. Berarti Ibu sudah menemukan Hmm. pembelajaran Cuman itu sebenarnya iya Pak. Kemudian kesulitannya lagi Pak, mungkin kalau dulu kita berpikir anak itu harus dikelompokkan berdasarkan audio, visual, dan psikomotor itu ya Pak, satu lagi ya Pak. Mungkin untuk tesnya kita mengalami kesulitan gitu kan Pak. Jadi awal-awalnya seperti itu kesulitan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Pak. Karena kita sendiri tidak bisa menilai apakah anak ini audio, visual, ya karena mungkin itu psikolog yang bisa ya Pak. Menurut saya seperti itu gitu Pak. Oke. Iya. Lalu untuk KSE sendiri bagaimana? Apakah Ibu ketika menerapkan pembelajaran kemarin menemukan kesulitan atau bagaimana Bu? Ibu ke anaknya? Apakah Ibu menyampaikan secara langsung atau dilihat dalam pembelajaran itu apakah ada kesulitan itu? Untuk KSE sendiri tidak ada masalah Pak. Ya, untuk KSE karena kan KSE itu sifatnya untuk memfokuskan anak kembali gitu Pak, merilekskan pikirannya ya kan Pak. Jadi kemarin itu setelah saya terapkan KSE ini, saya melihat anak-anak lebih fokus lagi belajarnya, mereka lebih rileks gitu Pak. Tidak ada masalah sih Pak untuk KSE ya. Itu dari catatan yang sudah kita lakukan dari awal Bu, di awal kita sudah eh, membahas tentang daerah observasi yang kita lakukan kemarin, kemudian secara khusus bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, dan kita juga sudah membahas pembelajaran diferensiasi secara umum Iya ya, Pak. kemudian KSI secara umum, lalu Ibu sudah memberikan juga kira-kira Ibu ke depan bagaimana dengan pembelajaran diferensiasi atau KSI, sebab kemarin kan Ibu baru menerapkan pada pembelajaran pendidikan. Iya Pak. Nah, menurut Ibu ke depannya apakah Ibu sudah membayangkan penerapan itu seluruh mata pelajaran atau mungkin untuk seluruh pembelajaran bukan hanya per mata pelajaran ya, Iya Pak. seluruhnya yang terdapat di sekolah ini. Bagaimana menurut Ibu bayangan Ibu pembelajaran diferensiasi ini ke depan? Nanti saya akan mencoba menerapkannya ya Pak di semua mata pelajaran. Di khususnya kan kalau guru kelas kita kan banyak mata pelajarannya Pak. Iya, iya. Jadi nanti saya akan mencoba pertamanya tentunya membuat asesmen awal dulu Pak tentang kesiapan belajar anak ini sehingga nanti proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran nantinya gitu Pak. Tidak hanya di mata pelajaran pendidikan Pancasila saja yang kemarin gitu Pak. Eh, jadi semuanya Bu ya, untuk rekan sejawat seperti yang disampaikan tadi, Ya. memberikan sharing atau berbagi. Iya Pak. Kira-kira untuk menerapkan ini semuanya, apakah bisa langsung untuk semua mata pelajaran ini Bu? Mungkin ya agak mengalami kesulitan juga ya Pak kalau untuk semua mata pelajaran karena kan untuk menerapkan ini kita harus banyak persiapan dulu kan Pak ya. Misalnya medianya dan lain sebagainya itu tapi nanti kita akan coba Pak sedikit-sedikit mungkin misalnya dalam 1 minggu itu untuk 2 atau 3 mata pelajaran saja gitu Pak. Tapi sebenarnya Pak seperti yang Bapak sampaikan kemarin itu dengan media yang bervariasi saja itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi mungkin untuk eh, kedepannya lagi Pak
saya akan lebih membuat media yang lebih menarik lagi gitu Pak, sesuai dengan minat dan bakat anak. Kira Bu, barangkali kita hampir selesai ini. Ya Pak. Cuman kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu peroleh? Oke, kita batasi dulu ya. Kira-kira dari percakapan ini dari praktek pelaksanaan observasi kemarin apa yang Ibu dapat simpulkan? Di observasi kemarin ya Pak. Iya. Dari observasi kemarin saya menyimpulkan bahwa ada beberapa kita sebagai guru ini Pak, kadang apa yang kita rencanakan ketika di dalam kelas itu tidak berjalan dengan maksimal gitu Pak. Mungkin seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk kegiatan kelompok saya berharap semua siswa terlibat aktif gitu Pak. Ternyata ada beberapa anak yang tidak aktif. Kemudian lagi seperti refleksi, padahal kita sudah menyiapkan, lupa membagikan gitu Pak. Mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi ketika kita melaksanakan praktek pembelajaran gitu Pak. Mungkin seperti itu nanti ketika kita sudah lupa, kita di pertemuan ini kita melakukan refleksi, kemudian di pertemuan berikutnya kita perbaiki gitu Pak. Lalu untuk apa Bu, untuk pembelajaran digitalisasi, kemudian penerapan KSI seperti yang sudah Ibu sampaikan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Iya Pak, bahwa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu Pak tidak sesulit yang kita bayangkan gitu Pak. Pembelajaran berdiferensiasi bisa kita terapkan untuk semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita dan karena kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita tugasnya guru menuntun mereka untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan minat dan bakatnya Pak. Mudah-mudahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini semua siswa baik itu yang kemampuannya lemah, sedang dan siswa yang di atas rata-rata bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya Pak. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal seperti itu mungkin Pak. Ya, berarti Ibu sudah bisa menyimpulkan dan langkah konkret juga sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu akan melaksanakan langsung pembelajaran diferensiasi ini walaupun tadi dari bertahap katanya ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu Bu tentang coaching kita. Nah, kira-kira dari pembahasan kita Ibu sudah merasa lebih tenang, lebih puas, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan lebih? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu Pak karena dengan Bapak bertanya kepada saya tadi, akhirnya saya terpikir gitu Pak solusi dari yang kemarin itu kan saya aturan yang di sekolah itu Pak, mungkin saya terpikir lagi untuk membawa anak keliling-keliling sekolah gitu Pak. Jadi saya menemukan solusi dari kekurangan pembelajaran saya kemarin gitu Pak. Berarti sudah cukup dulu ya. Ya, insya Allah Pak. Kira-kira untuk masalah lain ada yang perlu kita diskusikan? Masalah lain rasa cukup Pak ya Pak. Saya juga terima kasih juga Ibu sudah mau bersedia melaksanakan coaching, terutama untuk yang saya sedang itu. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini Ibu semakin dapat menggali potensi Ibu. Kemudian saya juga sudah menangkap Ibu sudah banyak hal-hal yang sudah terbayang, sudah bisa Ibu lakukan ke depan. Iya Pak, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana Pak. Mungkin sampai situ dulu ya. Iya Pak. Tetap semangat dan ya kita teman-teman makanya kita fokus kepada mereka. Iya Pak. Semangat. Terima kasih Pak Oscar sudah membimbing saya. Terima kasih Bu, kita akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.